Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini, dan semoga semua teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan dimudahkan terus segala urusan, serta dimudahkan rezeki dan juga dilindungi Allah SWT dimanapun semua berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, di sore kali ini kita memantau bersama kembali untuk melihat bagaimana pencapaian atau progres yang sudah dicapai pada hari ini. Di depan sini merupakan tikungan yang pertama dari sirkuit MotoGP Mandalika. Ya, alat standby, alat pengaspalan yang tadi siang kita pantau dan ternyata belum dilakukan pengaspalan pada run of aspal yang ada di sisi kiri dari tikungan yang pertama ini. Dari sini kita bisa melihat perbedaan atau bedanya tekstur pengaspalan lapisan yang pertama ataupun yang kedua, baik itu untuk run of aspal dan juga untuk track lane sendiri. Dan di tikungan yang kedua kita berbelok kanan menuju tikungan yang ketiga. Ya, sangat mulus banget ya, walaupun namanya layer yang kedua, apalagi nanti pada layer yang terakhir atau SMA, Stone Mastic Aspal yang akan digelar di lintasan MotoGP Mandalika ini. Dan masih terlihat di sisi kanan untuk run of aspal yang belum dilakukan prime coat dan pengaspalannya. Kebetulan cuaca pada sore kali ini, saya menerbangkan kamera udara di atas jam 5 sore, masih cuaca dengan nuansa yang sangat mendung dan gelap. Dan juga terlihat sekali kalau jam istirahat sudah mulai dilakukan oleh para pekerja, sehingga pada jam segini kita tidak melihat aktivitas mereka yang masih mengerjakan beberapa titik. Namun di sini kita bisa memantau hasil yang sudah dicapai pada hari ini. Ya, dari tikungan ke-7 terlihat di sini masih penyempurnaan di atas tunnel 2 untuk run of aspal menuju ke tikungan yang ke-9. Dan juga masih pemasangan debris fence di sebelah kiri untuk pagar pembatas atau geobrok yang ada di service road sebelah kiri. Dan kita perhatikan untuk service road sebelah kiri yang sudah dilakukan pelebaran pengaspalan, sudah ditutupi dengan gravel bednya. Ya, tibalah kita di tikungan ke-10. Di sini penuntasan dari semua titik sudah hampir sempurna, termasuk juga pengkoreksian dari haroton yang ada di sisi kanannya. Ya, masih sejumlah titik di pinggir service road sebelah kiri yang mana kemarin sudah dipasangkan tiang-tiang spectator fence, namun pemasangan kawatnya belum dilakukan. Bahkan sebelum mencapai di tikungan yang ke-11 ataupun 12 juga masih terlihat berupa penggalian untuk pondasinya. Dan kita sudah memasuki tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12. Kita berbelok kiri di tikungan yang ke-12 ini. Ya, cuaca mendung dan juga angin yang lumayan kencang masih mewarnai nuansa kita di sore kali ini. Namun para pekerja masih ada yang beraktivitas untuk menyelesaikan pagar pembatas bagi spectator di sisi kanan service road sebelah kanan, yang mana sudah membentang hampir menuju bagian pojok dari tikungan yang ke-13. Tinggal pemasangan kawat-kawat debris yang berwarna hijau. Dan kita akan menzigzag ke sisi kiri menuju ke track lane, dan kita perhatikan di ujung sana masih melakukan koreksi dan pembongkaran dari drainase sorotan. Ya, kalau teman-teman masih ingat, kalau drainase sorotan yang ada di sisi kiri dari track lane menuju ke tikungan yang ke-13 ini merupakan drainase sorotan yang paling terakhir dipasang. Ya,
Ya, bentangan untuk drainase roton yang ada di sisi kiri dari track lane sebelum menuju ke tikungan yang ke-13 di sini terlihat sekali masih dilakukan pembongkaran dahulu. Jadi pembongkaran di sini karena mengatur elevasinya agar bisa sejajar nantinya dengan layer yang kedua dan layer yang ketiga dari aspal track. Adapun pembongkaran di titik sini kurang lebih memiliki ukuran sepanjang hampir 200 meter. Dan nantinya sisi kirinya ini yang merupakan dimana sebuah truk parkir atau berupa gravel di sini, ini akan menjadi area verge selebar 2 meter lebih dan ini juga perlu melakukan pengaspalan. Jadi sepanjang trek di 4,31 km bukan saja trek lane yang diaspal, namun ada area verge dan juga di setiap tikungan akan ada run off aspal. Ya, buat teman-teman yang belum tahu kalau lapisan aspal di trek utama akan memiliki 3 lapis, yang mana lapisan pertama 8 cm, lapisan yang kedua 6 cm, dan lapisan yang terakhir 4 cm. Sehingga pembongkaran atau pengkoreksian dari drainase roton tersebut untuk mengatur elevasi yang tepat. Karena nanti setelah melakukan SMA atau lapisan paling akhir, itu jarak dari permukaan trek utama dengan drainase roton kurang lebih 4 mm drainase roton berada di bawah dari ketinggian aspal trek utama. Dan di sini sejumlah box culvert yang disiapkan untuk zona tengah sebagai jalur drainase yang akan membentang dari ujung sana atau dari tikungan yang ketiga menuju arah sini dan membuat sebuah jembatan nantinya di sini sebagai jalur masuk ke central zone. Karena nanti setiap tikungan dari trek sirkuit MotoGP Mandalika ini akan terkonek ke Central Zone atau ke Central Stage dan juga sebagai jalur evakuasi dari para pembalap yang sampai melesat atau terpental dari trek utama. Ya, masih terpantau di sore kali ini ya untuk lahan yang sudah dilakukan sosialisasi tadi siang dan juga dilakukan secara persuasif agar siap dilakukan relokasi paling tidak dalam minggu ini harus tuntas dan harus selesai dilakukan eksekusi ataupun land clearing. Kita berada di sisi kiri dari tikungan yang ke-14, terlihat sejumlah pekerja yang masih menuntaskan pondasi pagar spectator fence yang ada membentang di sisi kiri dari service road sebelah kiri, dan juga sejumlah pipa-pipa untuk penanaman fiber optik. Kemudian ada bak kontrol juga sebagai jalur buang dari drainase roton yang membentang di sisi kiri dari track lane. Di tikungan yang ke-14 juga belum selesai dibuatkan penutupnya, sedangkan area rumput sudah disiapkan tanah-tanahnya dan tidak lama lagi akan siap ditanamkan rerumputnya menuju tersambung di tikungan yang ke-16 yang ada di sisi kanan track lane. Dan di sisi kiri track lane untuk run off aspal masih terlihat sama saja dari beberapa hari terakhir, belum dilakukan penyentuhan atau belum dilakukan koreksinya, namun pengaspalan terus dilakukan berlanjut dan menyelesaikan beberapa segmen di run off aspal dari tikungan yang pertama sampai menuju ke tikungan yang ke-7. Ya, tidak terasa kita sudah berada di sekitar tikungan yang ke-17 kembali. Jadi satu lap putaran sudah kita lakukan di 17 tikungan pada 4,31 km. Ya, masih sepanjang trek menunggu tambahan untuk gravel yang akan dihamparkan di area gravel bed dan juga sejumlah garis curve yang harus dituntaskan. Ya, di sini kita melihat area di mana sekumpulan sapi-sapi warga yang masih ada di zona tengah sirkuit. Nantinya di sini akan menjadi area glamping dan juga tribun utama yang akan membentang dari tikungan yang ke-17 sampai di tikungan yang pertama.
melihat ke sisi utara atau sisi luar dari trek balap, sekarang kita akan memantau bersama untuk pondasi area pedok yang akan membentang dari tunnel 1 sampai ke arah race control building. Dan masih saja sejumlah dari geobrok untuk pit wall masih tergeletak seperti biasa, belum ditata seperti yang kita sisir tadi di area verge di sisi kiri dari trek lurus. Dan juga di sini pembesian untuk pondasi dasar sudah mulai dilakukan, di mana modular building yang akan nanti ditopang oleh beton-beton yang ada di lantai dasar ini. Ya, saya coba turun lebih rendah untuk menunjukkan ke teman-teman lebih detail, lebih jelas, walaupun suasana sudah mulai gelap di sini. Ya, dari konstruksi pembesian di sini sudah bisa kita pantau bersama sejauh mana progres dan teknik pengerjaannya. Dan akan tersambung nantinya langsung menuju ke di mana race control yang ada di ujung sana, persisnya di depan kita. Kemudian pembesian di sini juga lumayan besi-besi besar yang dirakit sebagai pondasi dasar dan dilakukan pengecoran kembali. Ya, sekarang jam sudah menunjukkan hampir jam 6 sore ya. Jadi suasana gelap di sini selain sunset dan juga mendung yang menyelimuti di atas sirkuit MotoGP Mandalika, namun kita beruntung tidak terjadinya hujan yang turun tadi siang sehingga pengaspalan bisa dilanjutkan dan semoga saja tetap cerah dan pengaspalan bisa tuntas segera. Jadi bentangan untuk area pedok di sini kurang lebih sekitar 20.000 meter persegi dan tidak lebih dari itu, dan nantinya akan menaungi 40 garasi. Dan di sini terlihat sejumlah pekerja masih melakukan pembetonan untuk area di belakang pedok, di mana nantinya di sini akan menjadi hospitality suite dan convention exhibition, dan semuanya kemungkinan akan menggunakan bangunan modular selayaknya medical center yang sudah dibangun. Dan untuk progres dari race control sejauh ini sampai sore ini sudah dilakukan pengecoran bagian paling atas dan juga nanti akan dilanjutkan di sisi kirinya. Kemungkinan di bagian depan sisi kanan ini akan menjadi area podium seperti yang terlihat, semacam balkon atau konsol yang keluar. Kemudian dari progres di mana bangunan untuk PLN juga sudah terlihat bagian atasnya sudah tuntas, hampir tuntas dikerjakan. Dan pemasangan dinding maupun semacam kusen pintu untuk tembok-tembok di lantai dasar ataupun di bagian bawah sini sudah terlihat berdiri, dan kita akan pantau ke sisi yang lain. Ya, di sini di area medical center seperti yang kita pantau, 26 unit yang sudah dikirimkan oleh Wika Gedung sudah didirikan dan terpasang seperti ini. Jadi medical center di sini dimaksudkan untuk standby memberikan B3K buat para pembalap yang mengalami cedera atau mengalami luka serius. Ya, seperti apa bangunan ini akhirnya nanti, sampai sekarang belum kita memiliki gambaran yang sangat-sangat perspektif. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya share di video sore kali ini buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sama-sama memiliki informasi yang lengkap dari perkembangan sirkuit Mandalika. Kurang lebihnya dari narasi maupun visual yang saya sajikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas dan jaga terus protokol kesehatan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.